Salah satu bentuk kerajinan tangan yang cukup diminati ialah krose. Lebih dikenal dengan sebutan rajutan atau merenda, krose kini sudah semakin populer di Indonesia. Sebuah kreasi seni krose merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Peluang inilah yang dilihat seorang ibu rumah tangga asal Ciledug, Kota Tangerang, Desi Friska. Berawal dari kesenangannya akan seni merajut, Desi Friska menciptakan peluang usaha krose baby yang ia bangun sejak tahun 2016. Pertama sih saya tuh memilih bidang ini karena dulu itu kan dasarnya saya tuh senang fashion. Terus habis itu begitu saya punya anak yang kedua, terus saya pengen dandanin anak saya tuh yang lucu-lucu gitu kan. Tapi nyari di pasaran tuh kayaknya barangnya pasaran banget gitu. Nah makanya saya cari sesuatu yang unik. Nah ketemulah rajutan yang seperti ini. Lalu mulai dari situ saya bikin khusus buat anak saya. Begitu udah kekumpul banyak, ada temen dateng, saudara dateng, laku. Terus habis itu saya pesan lagi, lebih banyak lagi, makin laku. Nah mulai dari situlah saya mulai seneng gitu sama rajutan gitu. Dan ini kan semuanya handmade, jadi unik. Dari 2016, jadi udah 4 tahun. Dasarnya kan saya waktu itu kerja kantoran. Nah, begitu saya resign dari kantor, saya mulai belajar untuk belajar online. Nah, proses belajar online itu juga nggak gampang. Jadi pada saat itu juga saya kemana-mana gitu, seminar ke seminar, workshop ke workshop, untuk belajar mendalami bagaimana caranya berbisnis, bagaimana caranya kita berjualan online, bagaimana caranya kita berjualan di offline. Nah semuanya itu setelah saya belajarin, semuanya coba saya praktekin, tapi juga nggak langsung jadi. Kadang berhasil, kadang enggak. Nah proses seperti itulah yang menjadikan Valerie sampai saat ini. Proses pengerjaannya kita semuanya dari rajutan ya, dari handmade. Jadi ya dari benang dirajut, nah diwujudkanlah menjadi suatu bentuk-bentuk yang cute. Cara saya memasarkan Valerie Crochet ini baik dengan offline maupun online. Pada saat dulu sebelum pandemi kita bisa berjualan lewat offline ya, dari pameran baik nasional ataupun lewat bazar ke bazar. Tapi dengan adanya pandemi kita jadinya fokus benar-benar hanya di online gitu. Peran besar BRI dalam usaha saya itu seperti BRI Inkubator yang kemarin saya ikutin. Ini cukup luar biasa banget karena membuka pemikiran-pemikiran, memberikan harapan di tengah pandemi seperti ini, dibedah satu persatu, di coaching dalam segala hal. Jadi kita tahu bagaimana caranya harus menjalankan bisnis baik di tengah pandemi seperti ini. Manfaat yang saya dapatkan setelah bergabung di Rumah BUMN ini, itu saya dapat banyak pelatihan-pelatihan, baik online maupun offline. Di tengah pandemi kayak gini kan enak banget gitu ya kalau kita dapat pelatihan online, apalagi gratis. Wah itu luar biasa membantu sih, kita jadi dapat inputan, bagaimana caranya kita menjalankan bisnis di tengah pandemi, bagaimana kita mengelola bisnis kita, supaya kita bisa lebih berkembang, bukannya di pandemi ini kita stuck, tapi kita bisa berbenah diri, lalu kita juga bisa mencari-cari cara bagaimana kita berjualannya, mensiasati situasi yang seperti ini kayak gimana, tetap harus berjualan. Lalu hari ini saya juga dapat pelatihan tentang ecoprint, wah itu luar biasa banget, ternyata daun-daun itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi bentuk yang cantik gitu. Itu oke banget sih. Dan kedepannya saya pengen banget Rumah BUMN ini bisa bekerja sama dengan UKM, menciptakan kolaborasi, lalu juga terus mengembangkan training-training supaya para UKM ini juga terus dapat naik kelas, dapat go global gitu.